Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam podcast Teva JT Innovation. Rekan-rekan sekalian, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek, pakde-pakde, bude-bude, bule-bule, Semuanya satu keluarga. pakle. Hari ini ada diskusi yang menarik nih dari JTI Innovation. Kita kedatangan tamu dari PSDKU Nganjuk dan Sidoarjo, di mana Politeknik Negeri Jember itu punya kampus di Nganjuk dan di Sidoarjo. Nah, apa yang unik di sana? Yang pertama, dosen-dosennya ini masih unyu-unyu. Nah, cakep-cakep dosennya. Ada mbak-mbak di sini nih. Yang pertama ada Mbak Konita, yang kedua Mbak Puji, yang ketiga Mbak Rani. Nah, Mbak Rani ini dihitung di PSDKU ini orang baru rasa lama, gitu. Rasa lamanya seperti apa nanti kita tanyakan, gitu. Sekarang kita tanya ke Mbak Konita dulu nih. Cakep, manis, berkacamata. Ini sepertinya orangnya menarik. Enggak tahu apakah bisa ditarik atau tidak, tapi enggak tahu ya. Sekarang lagi nggak menarik, Pak. Sekarang lagi enggak menarik. Kan lagi duduk diam. Oh, alah, kalau lagi enggak duduk Bisa aja menarik. oh bisa saja menarik. Siap. Menarik apa kira-kira ini? Oke. Mbak Konita ini mulai berprofesi sebagai dosen, apakah mulai langsung di Politeknik Negeri Jember atau di tempat lain sudah menjadi dosen dulu? Ini sejak kapan? Baik, terima kasih Pak Eri diberi kesempatan. Pak Eli. Oh iya Pak Eri. Saya Eli Mulyadi, Pak Eli nih Pak Eli. Namanya mirip-mirip. Mirip. Pak Eli maksudnya ya. Jadi terima kasih sudah diberi kesempatan diundang di Teva JTI Innovation gitu. Nah, saya sudah jadi dosen sejak awalnya saya S2 di Polinema gitu. Jadi waktu saya masih kuliah itu sudah dimintai tolong oleh pembimbing saya menemani beliau atau menggantikan beliau ketika beliau berhalangan hadir di kelas gitu. Nah, jadi saya sebagai asisten dosen ya saat itu istilahnya ya. Asdos. Ya. Orang-orang yang luar biasa biasanya pinter-pinter itu biasanya. Ini nggak tahu biasa atau luar biasa ini. Nah, terus lulus S2 2019 sampai 2021 awal itu menjadi dosen LB di Polinema sama di JTI gitu, di JTI Polinema. Lalu di 2021 ada kesempatan untuk bergabung di JTI Polij, diambil kesempatan itu, alhamdulillah rezekinya di sini. Nah, akhir tahun bergabung di JTI Polij untuk PSDKU Nganjuk. Alhamdulillah. Rasa enggak? Kerasan. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ini kalau yang kerasan ini menarik sekali. Untuk Mbak Puji bagaimana dong? Apanya nih, Pak? Ya, apa aja lah. Yang menarik. Saya sudah cukup menarik. Alhamdulillah. Ada yang menarik. Bisa request nomor Instagramnya apa? Ada. Ini masih single cering. Enggak gitu, Pak. Gimana? Single cering apa cerong? Ini Cincong. Mumpung saya lagi lagi rame nih. Promosi berarti, Pak. Dikit. Monggo, Mbak Puji. Instagramnya apa dulu dong? Ada. Monggo, silakan. Apa nih, Pak? Cerita. Iyalah, mosok menengai kan malah gak manis. Kalau waktu itu tuh sebenarnya mau ke dosen itu nge-instruktur dulu. Karena dulu kan lagi tesis, terus main-main ke UMY itu kan tempat S1-nya dulu. Nah,
ceritanya tuh lucu Pak sebenarnya. Belum. Ya. Saya mau ketawa. Belum nih Pak. Siap. Waktu itu tuh kan lagi revisian. Diundang sama temen S2 juga di UGM, tapi dulu juga S1-nya bareng. Nah, ternyata di situ tuh ada dosenku juga. Lagi di kafe di UMY itu. Nah, tiba-tiba ketemulah kita bertiga. Nah, saya nggak tahu. Terus habis itu dibilangin, Mbak, ini Puji aja yang jadi instruktur, saya tak mundur gitu. Terus habis itu katanya dosenku itu, oh ya udah Ji, mau dong, ya udah harus mau, udah fix ya udah. Sekarang kita ke prodi, udah ya jadi instruktur udah gitu. Gitu aja? Iya. Sesimpel itu? Saya belum ngomong iya loh Pak. Oh belum ya. Saya belum ngomong iya, tiba-tiba ya udah deh, oke, ya. Dengan ya sudah, ya udah akhirnya jadi instruktur dengan ya gitulah. Dikasih Ya. tahu dulu Bu Puji, kalau di UMY istilah kayak asisten Kalau asdos. kalau di UMY itu ada dosen, instruktur sama asdos. Oh. Jadi di atasnya asdos itu Ada instrukturnya. Ya. soalnya kan di sana itu praktikum sama teori kadang suka Dibedakan. digabung. Oh digabung. Saya pikir dibedakan. Digabung. Kan ada yang teori dulu, praktikum gitu ya. Iya, jadi kan kadang tuh di sana 4 jam itu teori di awal, terus habis itu langsung disambung sama. Oke, terus ke polisinya. Nah dari situ itu kan berapa ya, sekitar berapa tahun? Enggak sih, 2 semester, terus ditawarin sama Intan. Sebentar, saya harus mengingat-ingat dulu siapa Intan itu ya. Intan Sakinah Sulistianingrum. Oh, Sulistianingrum Sakinah. Ya, yang dari Kalimantan ya. Ya, betul. Yang manis. Cantik. Oke. Oh, cantik ya. Cewek. Oh iya. Kalau Siap. cowok ganteng. Kayak Pak Eli lah. Nah, itu ditawarin ke sini ada memang ada rekrutmen buat dosen. Waktu itu udah lulus S2 ya sudah daftar ke sini. Itu juga waktu pas banget di Jogja. Jadi dari Jogja langsung ke sini. Langsung ke sini ya. Berarti memang rezekinya pas gitu ya. Rezekinya Iya. pas. Tapi emang sebenarnya pengennya tuh kan kalau orang tua kan domisili Bekasi ya. jauh juga. Orang tua maunya kerjanya di Bekasi aja. Tapi nggak mau di Bekasi, maunya di daerah Jawa, bagian sana aja gitu. Biar masih ada ijo-ijonya gitu kan. Di sini memang hitam semua. Enggak kan? Kan berwarna Pak. Kalau di sana Ya. kan banyaknya Hijau kan Pak Eli juga putih gitu kan. Nah itu. Tapi posisinya tidak menjadi anak yang sedikit durhaka gitu enggak ya? Oh enggak ya. Enggak dong, kan tetap izin mah. Ini ada panggilan dari Jember. Sudah direstui ya? Sudah. Alhamdulillah. Untuk jodoh sudah direstui? Ada restu? Hilal Ya. Hilal belum terlihat Pak. Oh, Saya minjem teropong biar buat ini. promo. Bapak Ibu dosen atau yang lain yang memenuhi 4 kriteria, Apa tuh? iman, iya toh? Nah. Yang kedua apa? Keturunannya, hartanya. Jadi kudu sugih jare. Ya, Loh, nggak kaya. apa-apa Pak, kan kita punya kriteria sendiri. Oke, kriteria sendiri mantap Ini lah. kenapa jadi bahas jodoh sih? Itu kan cuma efek, impact gitu aja. Oke, terima kasih. Lanjut ke orang baru rasa lama. Ini apakah rasanya nano atau hanya sebatas permen jahe? Saya kurang paham. Monggo Mbak Rani yang imut, manis, menggemaskan. Monggo silahkan. Ya seperti yang disampaikan Pak Eli, sebenarnya benar sih ya, orang baru rasa lama. Karena untuk bergabung di Poltek sebenarnya sudah lama banget, sejak 2005. Wow. Sudah zaman fosil banget itu Pak ya. Zaman perjuangan itu rasanya.
Oke. Ya. Cuman setelah itu kan sempat pindah-pindah beberapa kali karena mengikuti suami. Oke. Kebetulan suami dinasnya suka pindah-pindah. Oke. Nah pas 2022 kemarin ada peluang untuk bergabung membantu mengembangkan Politeknik Negeri Jember, tapi yang di PSDKU Sidoarjo. Sidoarjo, siap. Jadi kita bergabungnya di situ. Karena kalau kata Bu Eli spesialis veteran ya. Oh gitu. Mohon maaf, ini perlu klarifikasi nih. Bu Eli bukan istrinya Pak Eli kan? Nah itu mungkin bisa jadi ya Pak. Aduh ini bahaya. Sensor ini. Saudara kembar. Jadi Saudara buat Bu kembar. Eli tolong sesekali dicek handphone bapaknya. Ini Eli Mulyadi, yang satunya Eli Antika, jadi Iya. berbeda ya, walaupun kadang-kadang sedikit gimana gitu ya. Kan kembar kan begitu, suka beda huruf. Oh beda huruf. Nah, Iya. Gitu ya. Wah jadi malu saya ini. Kenapa saya yang ditanya ini nantinya? Oke, terima kasih Mbak Rani, Mbak Puji, Mbak Konita. Oke. Pak, kalau sekali lagi lupa dapat Apanya? piring cantik loh. Apanya? Kalau lupa sekali lagi. Oh lupa sekali lagi. Oke lah. Yang menarik dari menjadi dosen utamanya di PSDKU, di mana PSDKU itu juga jauh-jauh dari kampus pusat gitu. Yang menarik itu apakah mahasiswanya, gedungnya, manajemennya, atau yang lain itu mohon bisa dijelaskan agar nantinya mahasiswa juga paham. Kita jangan berbicara yang sulit-sulit ya, yang mudah-mudah saja gitu biar mudah dicerna juga. Nah, yang mudah-mudah. Sama kayak hostnya. Aku gak payu iso iki. Balita. Ya. Aduh, ini yang mudah. Oke lah, monggo dari sana dulu lah, dari Mbak Rani. Monggo Mbak Rani, yang menarik di PSDKU utamanya adalah prodi kita itu prodi TIF ya, Teknik Informatika, agar setidaknya kita bisa memberitahu kepada khalayak, kepada masyarakat sebetulnya pengen kuliah di Politeknik Negeri Jember jurusan Teknologi Informasi itu bisa tidak di kampus pusat, yang rumahnya Sidoarjo bisa di Sidoarjo, yang rumahnya Nganjuk bisa di Nganjuk, yang sekitaran Nganjuk, yang sekitaran Sidoarjo gitu, sehingga bisa mengirit, bisa memudahkan transportasi gitu. Nggak usah bayar kos. Nggak usah, nggak usah bayar kos, itu sangat ngirit. Saya pikir begitu. Monggo silahkan Mbak Rani. Ya. Sebenarnya kalau di PSDKU Sidoarjo sendiri, kita saat ini ada 2 prodi. Satu manajemen agroindustri. Manajemen Industri. agroindustri atau agrobisnis. Agroindustri. Manajemen agribisnis. Oh iya. Iya. Monggo lanjut. Kemudian yang kedua prodi kesayangan kita nih Pak, Teknik Oke. Informatika. Alhamdulillah. Kalau ditanya yang menarik apa, karena saat ini PSDKU Sidoarjo itu menjadi satu-satunya dan yang pertama ya pendidikan vokasi negeri di Sidoarjo. Oh gitu, luar biasa ya dong, tepuk tangan dong. Wah, luar biasa. Oke. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eli dan teman-teman tadi, bahwa kalau misalnya mau kuliah ambil teknik informatika dan pingin yang negeri, untuk teman-teman yang berada di Sidoarjo dan sekitarnya itu nggak perlu jauh-jauh ke Jember. Dan lagi untuk biaya kuliahnya, SPP dan lain-lainnya itu sangat terjangkau, karena kan kita menggunakan standar pembiayaan Jember yang memang secara PPDB masih lebih rendah ya, jadi murah dan terjangkau lah. Iya, sepertinya masih di bawah Surabaya lah ya. Iya betul. Karena mengikuti apa yang ada di Jember gitu ya. Ini menarik menurut saya, ini saudara-saudara, ini menurut saya sangat menarik, utamanya bahwa di Sidoarjo bisa tidak kos. Yang kedua pembiayaan itu masih mengikuti Betul. Jember, yang notabene UMR Jember pun itu masih jauh lebih rendah dibanding dengan Sidoarjo dan
Surabaya Jadi, sehingga dan lagi ini Pak, meskipun kami baru ya, kita kan di sana istilahnya merintis, tetapi untuk kualifikasi dari rekan-rekan dosen yang mengajar di sana itu juga nggak main-main gitu. Jadi bahkan untuk staf pengajar yang dipercaya untuk mengampu di sana, beliau-beliau itu sangat berkompeten sekali, karena kan mereka juga lulusannya dari perguruan tinggi yang bagus untuk pada saat S2-nya. Nah, terbukti sih kami di sana hitungannya baru 2 tahun ya, tetapi untuk prestasi yang sudah pernah diraih oleh mahasiswa kami itu skalanya tidak hanya lokal regional aja, tapi bahkan sampai nasional dan internasional. Wah, tepuk tangan dong, ada internasionalnya dong. Ini yang luar biasa. Pastinya prestasi dari mahasiswa itu juga karena ada dosen-dosen, mbak-mbak dosen yang luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Rani. Saya pikir ini sangat menarik gitu ya, agar potensi-potensi yang ada bisa dikembangkan terus-menerus sehingga prestasi-prestasi itu akan tertoreh ke yang lebih baik, lebih banyak lagi gitu. Thank you. Sebenarnya ini sih Pak, mau menambahkan juga boleh ya? Boleh, siap. Ya, jadi kan PSDK Sidoarjo ini masih baru merintis sehingga sangat membutuhkan apa ya? Kami membuka diri untuk teman-teman dosen yang memang kompeten dan kualifikasi di luar sana untuk bergabung menjadi staf pengajar di tempat kami. Iya. Karena kan kami maunya harapannya sih dengan yang ada sekarang prestasinya sudah segini nih ibaratnya, kalau bisa ditambah dengan staf pengajar yang lebih lagi kan bisa ditingkatkan. Siap. Dan jadi memang harus ada seleksi khusus untuk teman-teman yang bergabung nantinya untuk di PSDK Sidoarjo. Siap. Menambah kekuatan lah ya. Betul. Infanterinya diperbanyak gitu ya. Senjatanya dipercanggih gitu. Iya. Saya pikir itu akan sangat menarik buat kemajuan mahasiswa kita. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rani yang luar biasa. Berikutnya ke PSDKU Nganjuk. Ini yang dua ini dari PSDKU Nganjuk. Cantik kayaknya sih, tapi ya masih cantik. Oke lah. Oke, monggo kalau yang di Nganjuk itu seperti apa kondisinya, tentang dosennya, tentang mahasiswa yang ada sekarang, tentang prestasi juga gitu ya. Monggo. Siapa dulu nih? Kita berdua aja. Siap. Silakan diskusi berdua aja dah, saya tak pergi dah. Nanti kan kita kan berdua. Siap. Kan, saling melengkapi. Oke. Kita tuh selalu saling melengkapi kalau di sana. Oh gitu ya. Mm-mm. Cocok lah. Ini berjodoh berarti ya. Kebetulan Iya, kita semuanya kebetulan satu pekerjaan. frekuensi gitu Pak. Alhamdulillah. Masih muda-muda Masih dosennya. muda-muda, dosennya cantik. Nah itu dia. Sama seperti Fakta saya juga masih menariknya muda. adalah PSDK Nganjuk dosennya masih muda. Nah, ini yang menarik Iya. bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa. Cantik, ganteng satu. Gantengnya satu. Iya. Iya, Pak Radit saja. Pak Radit tuh. Oh, Pak Radit itu. Iya. Wah. Nah berarti kalau misal sebenarnya sama ya kayak yang di Ya. Sidoarjo juga, kita masih membuka peluang buat teman-teman semua yang ya istilahnya berkompeten di bidang Lulusan S2. S2 buat gabung sama kita. Kalau cowok ya bisa menemani Pak Radit. Kalau cewek ya ikut bergabung dengan satu ibu-ibu geng sama kita lagi. yang cantik-cantik dan mempesona. Saya itu pikir juga tadi kalau yang cowok bisa menemani Mbak Puji. Lah, kok menemani Mas Radit? Biar Gimana? kalau Mas Radit itu kan sekarang berarti paling ganteng sendiri, Pak. Iya. Tapi kan masih ada saya. Siap. Oke. Lanjut. Kalau di PSDK Nganjuk itu ya untuk teman-teman yang mungkin berada di wilayah khususnya Keresidenan Kediri, nggih. Kan bisa ke selain ke kampus sebelah ada PSDK Nganjuk, dekat dengan terminal, dekat dengan hotel gitu. Nah, senangnya di Nganjuk ya tentu saja kita tahu semua
biaya hidupnya murah Oh, gitu. iya. Nah, Ada nasi pecel 6.000. iya, Oh iya, masih 6.000. kalau di pelosok dapat 3.000 nasi pecel enak. Padahal pecelnya di sana terkenal enak loh ya. Enak. Iya. Itu. Pecel Nganjuk itu kan Iya. luar biasa menurut saya. Karena saya dari Blitar, jadi ada Blitar, Kediri, Nganjuk, Tulungagung, pecel enak-enak. Sobat peh ya Pak ya. Sobat peh. Apa itu? Oh iya deh. Awak kok ngono ya. Iya. Gitu. Oh, no. Nah, meskipun kita di PSDKU, alhamdulillah dalam beberapa tahun ini ya Bu Puji ya Iya. sudah Mbak. mengukir prestasi. Mbak. Oh iya. Iya. Sudah mengukir prestasi. Ah. Oke. Yang Kemarin terbaru, tuh yang terbaru tuh kita ada lolos PKM. 2. Mantap tepuk tangan dong. Gitu. Terus Yang tahun lalu itu juara 2 sama juara 3 KMPN. Wih, luar biasa. Nasional kan itu? Nggih. Luar biasa. Di Batam ya waktu itu ya. Nggih. Siapa yang ikut Batam kemarin? Saya. Waduh. Pak Eli. Ya, saya kan biasa tunggu gawang lah. Jago kandang. Jago kandang. Ayo, bukan jago kandang. Jogo. Jago kandang. Kandang. Oke, jago kandang. Kira sapi. Oke. Apa yang membuat Bapak Ibu kerasan di sana? Apakah mahasiswanya yang unyu-unyu yang membuat kita selalu tampil muda? Itu juga Itu salah juga satu- ya. salah satunya. Terus kalau buat aku sendiri tuh emang teman-temannya enak untuk diajak kerjasama, buat diajakin saling membantu, tolong menolong gitu. Alhamdulillah. Yang tidak kalah penting adalah bahwa hidup harus bermanfaat. Nggih, Jadi kita harus jauh lebih bermanfaat, setiap hari bermanfaat terus gitu ya, sehingga menimbulkan atmosfer di lingkungan kita itu energinya positif semua. Betul. Nah, dengan cara seperti itu, maka orang-orang di sekitar kita akan berubah menjadi jauh lebih baik. Nah, itu yang bisa saya terima. Oke, Bapak sekalian, terima kasih banyak untuk podcast hari ini. Terima kasih informasinya. Semoga Politeknik Negeri Jember, baik kampus pusat Bondowoso, pusat Jember, kampus Bondowoso, kampus Nganjuk, kampus Sidoarjo, semoga menjadi semakin maju. Oke, terima kasih banyak ya. Biar rekan-rekan itu yang bisa kita tampilkan untuk podcast kali ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polisi sih Pak ya. Sip. Makasih. Sip. Selfie dulu. Selfie. Duh, ya apa selfie nih? Selfie gini loh Pak. Oke, Oh, kelihatan. kelihatan. Udah. Teteh nggak kelihatan Pak. Salah. Nah. Oke, kirim ke saya dong. Siap. Jangan dijam-jamin. Ya. Jangan.